Salam bagi kita semua dimanapun kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat bersama-sama di alam maya sempena acara kebaktian pelayanan murud yang dianjurkan setiap tahun. Pada hari ini kita mengadakannya secara Zoom karena kita tidak dapat untuk berkumpul bersama-sama secara fisikal. Tema besar kebaktian murud pada tahun ini adalah persiapan untuk kekekalan. Teks yang telah dibagi adalah Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7 yang berbunyi, "Siapa yang menang akan mewarisi segala-galanya. Aku Allahnya dan dia anakku." Yang terdapat dalam Alkitab versi Bonyo. Pada malam ini kita akan melihat subtema yang berbunyi, merasa teruja kepada sorga, tempat kediaman kita yang kekal. Dan kita akan melihat teks Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pada pukul 10 tadi, salah satu daripada anggota kita, mantan Pastor Yahya Arun, juga dilantik sebagai ketua kampung, telah dikubur oleh KKM. Kira-kira pukul 12.30 kami pergi untuk mengadakan kebaktian di sana. Dan kalau kita lihat latar belakang beliau ini pada tahun 1973, waktu beliau melayani di Bario, waktu ada kebangunan rohani, beliau telah membawa satu rombongan ke Baklalan, sehingga membawa satu pekerjaan yang baru, yaitu pekerjaan Tuhan, seperti api membakar lalang bermula di Baklalan. Satu hal yang saya tahu daripada beliau ini, waktu ada kesempatan, dia senantiasa mendorong orang setia percaya kepada Tuhan. Dan dia mengambil kesempatan bersama istrinya untuk menyanyikan satu lagu yang berbunyi, "Oh, betapa indahnya kediaman kita di sorga, tempat orang yang sudah bertobat. Dunia bukan kediaman kekal kita. Kita akan pulang ke tempat kediaman kita yang kekal bersama Tuhan." Kalau kita lihat di mana dia berada, di sana dia mengambil kesempatan untuk menyanyikan nyanyian ini di depan jemaat. Oleh demikian, oleh karena pandangan dan kepastiannya akan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, membuat beliau kental di dalam iman. Apapun cabaran yang dihadapi, tentangan yang dihadapi, dia tetap, karena dia tahu jika dia setia dan menang, dia akan diam dengan Allah di sorga. Kalau kita lihat latar belakang kitab Wahyu, kitab Wahyu ditulis di saat orang Kristen masuk daerah penganiayaan. Waktu akhir dari pemerintah Kaisar Nero dan juga masuk ke dalam pemerintahan Kaisar Domitian. Kalau kita lihat orang percaya yang berpegang bahwa Kristus sebagai Tuhan bukan Kaisar dipaksa untuk menyembah Maharaja Romawi. Dan kalau kita lihat dalam pasal 2 dan pasal 3, di sana kita melihat orang percaya di Smyrna, di Philadelphia, diawasi dengan penganiayaan yang akan datang. Kalau kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 13, di sana kita melihat Antipas, orang yang pertama mati syahid di gereja Asia. Menurut nota Alkitab NIV, Antipas dimasukkan ke dalam kuali ataupun belanga, lalu dia dimasak hidup-hidup sampai mati. Kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 6 ayat 9,
Banyak jiwa-jiwa yang terbunuh oleh karena firman Tuhan dan oleh kesaksian mereka miliki. Dan kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 1 ayat 9, di sana kita melihat Yohanes juga menderita. Dan kalau kita lihat Yohanes yang sebagai penulis kitab Wahyu, dia dibuang ke dalam pembuangan di Pulau Patmos, di mana dia melihat penglihatan dari Tuhan lalu menulis kitab Wahyu. Kalau kita lihat dalam penganiayaan ini, tidak ada juga orang Kristen yang bertolak ansur dengan iman mereka yang terdapat dalam Wahyu pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-15 dan ayat 20. Kalau kita melihat tujuan penulisan kitab Wahyu, ini sebagai mendorong orang percaya untuk menolak tuntutan penyembahan Raja Romawi. Yohanes memperingatkan para pembaca bahwa setan akan mendatangkan penganiayaan yang berat kepada jemaat. Tapi mereka didorong supaya mereka dapat berdiri teguh walaupun menuntut pengorbanan nyawa mereka. Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Berjanji untuk kembali, untuk menyelesaikan rencana sejarah, rencana keselamatan. Dia akan datang kembali, bukan untuk mengakhiri segala sesuatu, tetapi menuntun kita kepada satu era baru yang kekal. Itu sebabnya Wahyu pasal 21 dan 23, dua pasalnya terakhir yang ada di dalam kitab Wahyu, menceritakan tentang kediaman sorga, tempat tinggal kita. Kita harus didorong untuk mengetahui apa yang terjadi seterusnya. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga yang berbunyi, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Oleh karena itu, kitab Wahyu seharusnya mengubahkan pandangan kita dan mendorong kita bagaimana kita menghidupi kehidupan sekarang sebagai persiapan untuk kekekalan. Tandanya kita harus hidup dalam kekudusan dan kesetiaan sebagai ciri khas kita. Jangan bertolak ansur untuk menjadi serupa dengan dunia yang terkutuk dan semakin pudar oleh karena dosa. Orang yang dibenarkan Allah saja yang boleh masuk di sorga. Mari kita lihat ayat yang pertama, ayat 1. Kalau kita lihat di sana, bahagian E ini kita melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Untuk menjadikan segala sesuatu baru, langit dan bumi yang sekarang ini harus dilenyapkan. Bumi yang dicipta di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Ciptaan ini yang dikatakan dalam konteks ayat 1, langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Untuk memberi laluan langit yang baru dan bumi yang baru diwujudkan oleh Allah. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 20 ayat 11. Di sini kita lihat bila Allah menghakimi semua manusia di takhta putihnya yang besar. Lalu dikatakan dalam ayat 11, lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya.
Tetapi kalau kita pindah ke dalam pasal yang ke-21 ayat 1, menjawab bahwa kekosongan itu dipenuhi kembali dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita lihat dalam ayat yang pertama berkata, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Saya berusaha untuk mencari kata dasar baru ini. Ada dua perkataan yang menarik hati saya. Yang pertama, di dalam bahasa Yunani, yaitu neos. Neos berarti baru dalam jangka masa. Itu sebabnya kita berbicara dalam bahasa Inggris new. Artinya dalam jangka masa perkara itu terjadi. Tapi ada lagi satu perkataan yang dipakai dalam bahagian ini, bukan neos, tapi dia menggunakan perkataan kainos, K-A-I-N-O-S, yang berarti baru dalam bentuk segar, baru dalam bentuk quality, tidak didapati persis sama seperti dulu, dan bukan membawa maksud baru dalam jangka masa. Kalau kita lihat, inilah yang dikatakan di sini, langit dan bumi yang baru menggantikan yang lama, yaitu langit dan bumi yang pertama. Saya melihat dan membaca yang ditulis oleh C.S. Lewis. Sama seperti tubuh kita yang fana diubah sama seperti tubuh Kristus yang bangkit dari kematian. Saya percaya sorga dan bumi yang sekarang bukan hanya diganti, tetapi ditransformasi kepada yang baru. Bumi kita ini akan diubah oleh Tuhan dengan sekejap mata untuk menjadi bumi dan langit yang baru. Eugene Peterson mengatakan begini, cerita Alkitab bermula dengan permulaan. Sekarang ia menghampiri ke penghujung, juga dengan permulaan. Ciptaan yang dicemar oleh dosa, yang terdapat dalam kejadian, dipulih kembali oleh pengorbanan dan pembaharuan dalam kitab Wahyu. Kalau Allah, ini yang dikatakan oleh Anthony Gelston, yang di dalam buku New Heaven and New Earth. Dia berkata begini, kalau Allah tidak memulihkan langit dan bumi yang pertama yang telah dicemarkan oleh dosa, maka Allah diisytiharkan kalah oleh karena setan yang telah mencemarkannya. Tetapi yang benar, Allah kita memulihkan langit yang sudah dicemarkan oleh setan dan dosa. Saudara, Allah memulih kembali ciptaannya yang tercemar oleh dosa kepada satu yang baru, kudus, suci, mulia, dan kekal. Saudara, betapa cemar dan rosaknya kehidupan kita. Allah sanggup memulihkannya lebih daripada yang kita dapat pikirkan. Marilah kita datang kepadanya yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa ini. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Di sana mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita masih kita, tetapi kita diubah daripada yang lama menjadi baru. Bahagian yang kedua yang kita lihat, laut tidak ada lagi. Kalau kita lihat dunia kita sekarang, sekurang-kurangnya 75% bumi ini ditutupi oleh lautan. Tapi waktu kita di sana nanti dikatakan, laut tidak ada lagi. Apakah benar laut tidak ada? Kalau kita lihat
secara lazimnya menurut pemikiran orang Yunani. Laut adalah pemisah. Laut adalah tempat yang tidak baik dan jahat. Kalau kita lihat Wahyu pasal 13 ayat 1. Di sana kita melihat laut keluar daripadanya sumber makhluk setan. Kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 20 ayat 13, itu adalah tempat orang yang mati. Yesaya pasal 57 ayat 20, laut itu berhubung kait dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 89 ayat 9, orang yang berlawanan dengan Tuhan yang harus ditakluki. Kalau kita lihat sekarang, Yohanes dibuang ke dalam pulau Patmos. Dia dipisahkan dari umat Tuhan. Dia dipisahkan dari komunitinya dan kawan-kawannya. Kalau kita lihat laut tidak ada ini, berarti membawa pengertian bahwa di sorga tidak ada dosa dan tidak ada kesalahan lagi. Di sorga tidak ada penyesalan. Di sorga tidak ada kegagalan, sakit penyakit. Di dunia sekarang, banyak orang bangun awal pagi, bangun dari tidur dengan menderita kesakitan. Tetapi kalau kita ada di sorga, semua penyakit tidak ada. Di sorga tidak ada lagi keperluan, karena semua keperluan kita disediakan oleh Allah. Orang yang percaya tidak perlu tertekan untuk masa depan. Yang penting kita hidup untuk kekekalan. Kalau kita lihat dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, dan yang kian bertambah terang sampai remang tengah hari. Mari kita lihat bahagian yang kedua, yaitu Yerusalem baru turun dari surga. Dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kalau kita lihat bahagian ini, pertama kita lihat penerangan berkenaan Yerusalem baru. Kalau kita lihat Yerusalem baru ini dikatakan ia adalah sebuah kota. Kalau kita melihat kriteria untuk granting city itu menjadi status kota, sekurang-kurangnya 500.000 orang ada di sana dan sekurang-kurangnya ada income sekurang-kurangnya 100 million. Kalau kita lihat di tempat ini dikatakan bahwa kota Yerusalem baru itu adalah kota. Artinya tempat kediaman orang banyak yang berinteraksi dengan sesama. Dan bukan tempat pengasingan. Tempat orang berkomuniti. Yang kedua, kalau kita lihat dalam 2E dan 2B. Di sini kita melihat Yerusalem baru itu adalah tempat yang kudus dan baru. Dikatakan di sana tempat kediaman Allah dan umatnya yang gemilang, yang dikatakan kota yang kudus dan penghuninya juga komuniti yang tidak berdosa, kudus dan benar. Dalam ayat yang kedua sih dikatakan di sana ia turun dari surga. Kota ini bukan dan tidak dapat dihasil oleh manusia, tetapi hanya pemberi dari Allah. Itu sebabnya dikatakan bahwa dia turun dari surga. Hanya datang dari surga. Tempat komuniti yang sempurna, tidak berdosa, dan komuniti yang kudus. Seterusnya kalau kita lihat dalam ayat 2i. Kota ini bukan saja kudus dan baru, bukan saja turun dari sorga. Dalam 2i dikatakan kota ini adalah amat cantik sekali. Kalau kita lihat, dikatakan di sana, dia cantik sebagai pengantin perempuan yang berhias dan berdandan untuk suaminya. Yohanes menggunakan gambaran yang sangat terserlah. Gambar yang cantik yang dia pikirkan, yang sangat cantik untuk semua laki-laki melihat pengantin perempuan untuk menghampiri dia
dalam masa perkawinan. Seperti itulah kecantikan Yerusalem digambarkan oleh Yohanes. Mari kita lihat bahagian B. Bukan saja Yerusalem baru itu adalah satu kota yang besar, kudus dan baru, turun dari sorga, cantik. Dan kalau kita lihat bahagian yang kedua, Allah diam bersama-sama dengan umatnya di Yerusalem baru dalam ayat yang ketiga. Kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, kemah suci melambangkan kediaman Allah di dunia. Dan itu sebagai lambang kediaman Allah yang sudah berlalu. Waktu kita di sorga. Jadi kalau kita lihat di sorga, Allah diam bersama-sama dengan kita. Allah yang menciptakan segala sesuatu, juga Allah yang turun dan diam bersama-sama dengan umatnya dengan cara maksimum mungkin. Sama seperti pengantin laki-laki yang mengambil pengantin perempuan untuk diam bersama untuk selama-lamanya, maka dia akan menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Waktu kita diam bersama Tuhan, dialah menjadi Allah kita. Kita menjadi umatnya. Tidak ada hierarki lagi. Tidak ada lagi pemisah. Tidak ada kompleks rendah diri lagi. Karena semua kita adalah orang yang disebut oleh Allah umatnya. Bahagian yang ke-C, Allah yang menghibur umatnya. Allah bukan hanya mencipta yang baru untuk kita. Bukan hanya bersama-sama dengan umatnya. Allah juga menghibur kita waktu kita berada bersama-sama dengan Dia di Yerusalem baru, tempat kediaman kekal kita. Dan Ia akan menghapus segala air mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kalau kita lihat di sini keseronokan dan keunikan Allah yang datang diam bersama-sama dengan kita di Yerusalem baru, Ia datang untuk menghibur kita. Kalau kita lihat dalam ayat yang keempat, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Saudara, kita imbas kembali setiap beban yang kau angkat karena berkeputusan untuk mengikut Kristus. Setiap hari air mata yang engkau curahkan karena engkau sebagai pengikut Kristus. Imbas kembali setiap ketakutan yang membelenggu engkau karena engkau mengikut Kristus. Setiap kekhawatiran berkenaan masa depan yang tidak menjaminkan dan tidak menentu yang mengakibatkan tekanan dan penderitaan sebagai pengikut Kristus. Kalau kita melihat Raja Daud juga melalui perkara yang sama. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 6 ayat 6, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Dalam pasal 42 ayat 3 dari Mazmur juga, air mataku menjadi makananku siang
dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Tetapi kalau kita lihat sekarang, Yohanes berkata kepada kita, lewat daripada firman Tuhan, Dia akan menghapus segala air matamu. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Yesaya pasal 25 ayat 8. 700 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, Yesaya berbicara, Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Dalam ayat yang kelima, Tuhan berbicara untuk meyakinkan kita dalam kita menghadapi penderitaan yang selalu menguasai kehidupan kita. Dia yang duduk di takhta berkata, Aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Mari kita lihat bahagian yang ketiga. Allah meneguhkan apa yang dikatakannya adalah benar dalam ayat 5b. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, Lihatlah, aku menjadi segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Allah yang mencipta, yang akan diam dan menghibur umat-Nya, mengesahkan bahwa apa yang dikatakannya adalah tepat dan benar. Pikirkanlah apa yang dikatakan dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Cabaran yang gereja Tuhan akan tempuhi. Dan Tuhan mengesahkan kembali untuk mempersiapkan mereka untuk masa depan mereka, di mana mereka harus mempersiapkan diri untuk berdiri teguh di dalam iman. Saudara, mereka sama seperti kita adalah orang yang meragukan janji Tuhan apabila menghadapi badai kehidupan. Kita perlu mendengar dorongan suara Tuhan melalui firman-Nya. Segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi marilah kita berpegang kepada firman Tuhan, saudara-saudaraku. Apakah kita sedang mengalami penderitaan, penganiayaan, atau ditolak oleh community, teman karib, ataupun keluarga kita oleh karena memilih jalan Kristus? Di sini kita lihat, tetap setia sampai akhir. Dan siapa yang menang, Allah akan menghapuskan air matanya untuk selama-lamanya di sorga. Saudara seiman, kemuliaan dan kesenangan yang Allah janjikan dan sediakan untuk dinikmati untuk selama-lamanya di sorga akan meneguhkan iman kita, walaupun sekarang air mata menjadi makanan kita setiap hari, karena membuat keputusan untuk mengikut Kristus. Kita masuk ke dalam bahagian yang keempat, peringatan Allah yang adalah Alfa dan Omega. Kita lihat dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dalam ayat yang ke-6e, dia mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kalau kita lihat, Alfa adalah abjad pertama dalam abjad Yunani. Dan Omega adalah abjad yang terakhir. Dalam kata lain, dialah yang pertama ataupun yang awal, dan dialah yang terakhir. Kalau begitu, dialah yang menjadi Tuhan di atas B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Artinya, ini membawa kita kepada kedudukan Allah di dalam sejarah. Dari permulaan sampai kepada yang terakhir, Allah adalah Tuhan di atas sepanjang
sejarah. Oleh karena segala sesuatu berasal dan di bawah kuasa Allah kita yang menyebut Dia adalah Alfa dan Omega. Jadi tidak ada sesuatu yang wujud dalam sejarah melebihi atau setanding dengan Allah kita. Dalam kata lain, kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 44 ayat 6 menyatakan begini. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. John Piper pernah berkata, Allah yang mempunyai kata awal dan juga kata akhir di dalam sejarah. Semua usaha yang lain untuk membuat kata akhir akan gagal. Oleh demikian, segala yang wujud akan berakhir dengan bertemu dengan Allah kita yang dikatakan Allah Omega. Di mana kita akan memberi pertanggungjawab bagaimana kita menjalani hidup kita yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap manusia. Kalau kita lihat teks ini dengan terang mengatakan bahwa Dia adalah Allah Omega, akan memberi kata putus yang terakhir di mana Allah membuat dua takdir yang terakhir dan berbeza bagi setiap manusia. Kalau kita lihat dua takdir tersebut adalah yang pertama, berakhir bertemu Tuhan sebagai sumber kehidupan. Yang kedua, berakhir dengan bertemu Tuhan sebagai hakim yang memisahkan. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-6i. Di sini kita melihat ciri-ciri yang bertemu dengan Tuhan yang adalah Omega, yang membuat kata putus yang terakhir sebagai sumber kehidupan. Kalau kita lihat dalam 6i, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ciri yang pertama, yang bertemu dengan Tuhan sebagai sumber kehidupannya adalah orang yang haus. Kepada yang haus Ia akan memberi minum dengan cuma-cuma. Janji kepuasan yang kekal. Ini adalah gema ayat yang terdapat dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 yang berbunyi, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini adalah satu cara memerihalkan apa yang telah disediakan untuk kita. Kita akan dipuaskan untuk selama-lamanya dan kita tidak akan merasa haus lagi. Yohanes pasal 10 ayat 10. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan pembunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Jadi bagi orang yang haus, dialah menjadi sumber hidup untuk selama-lamanya. Dia akan menjadi Allah mereka. Dan orang yang haus itu menjadi anaknya. Kalau kita lihat ciri yang kedua yang bertemu Tuhan yang sebagai Omega, yang memberi kata putus yang terakhir adalah orang yang menang. Kita lihat di sini, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Kalau kita lihat di sini, orang yang menang. Apa maksudnya dengan perkataan menang? Ini berarti untuk berdiri teguh sampai akhir
untuk Yesus. Kalau kita lihat bagaimana ayat 8 menerangkan orang yang bertolak ansur, yang berkompromi bagi mereka yang mengaku Kristus sebagai Tuhan. Dan kalau kita lihat, inilah cabaran-cabaran yang gereja Tuhan hadapi. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, menjadi penakut apabila dipanggil untuk berdiri teguh untuk Yesus. Menjadi orang tidak percaya bila menghadapi penganiayaan. Menjadi hanyut dalam arus dunia. Kalau kita lihat, kitab Wahyu adalah panggilan Tuhan supaya jangan bertolak ansur dengan arus dunia. Jadi visi masa depan Wahyu bukan hanya memberi inspirasi dan memberi damai dan penghiburan, juga untuk mendorong kita untuk lebih tabah menghadapi cabaran dunia. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, siapa yang menang, kita memperoleh segalanya yang Allah sediakan untuk kita. Ciri orang-orang yang akan bertemu Tuhan yang kedua sebagai hakim yang memisahkan. Ini terdapat dalam ayat yang ke-8. Kalau kita lihat di sana, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundar, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan dapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Sebahagian kelompok orang yang disebut dalam ayat 8, mereka ini adalah orang yang tidak haus akan Tuhan. Untuk ini, mereka juga akan berakhir bertemu dengan Tuhan yang sebagai Omega dengan cara yang berlainan. Mereka berakhir dengan bertemu Tuhan juga, tetapi kalau kita lihat dengan bertemu Tuhan sebagai hakim yang memisahkan. Mereka bermula dengan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Lalu mereka memilih mengambil jalan tengah yang ditegakkan oleh Tuhan dan tidak mau jalan yang sempit yang disediakan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di penghujung setiap jalan, semua akan bertemu Tuhan yang adalah Omega. Bukan menerima hidup kekal yang berkelimpahan, tetapi berakhir di lautan yang menyala-nyala api yang belerang. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya akan membuat sekurang-kurangnya 3 tantangan. Yang pertama yang saya katakan di sini, mungkin ada di antara pendengar yang baru menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Oleh karena kesaksian dan nama Kristus, saudara mulai ditolak oleh masyarakat sekelilingmu. Atau engkau ditolak oleh kawan-kawan karibmu. Ataupun oleh keluarga-keluargamu sendiri. Firman Tuhan mendorong kita, tetaplah bersabar dan berpegang kepada Kristus. Jangan sekali-kali menyangkal imanmu, walaupun terpaksa melalui penderitaan atau menuntut nyawa kita di dunia ini. Hendaklah engkau setia sampai mati. Karena akhir dari perjalanan mengikut Kristus, Dia berjanji akan menganugerahkan kepadamu yang sebagai pemenang mahkota kehidupan, dan engkau akan diam bersama-sama dengan Kristus di sorga, tempat kediaman kita yang penuh dengan kemuliaan yang kekal. Tantangan yang kedua, mungkin ada orang yang pernah percaya oleh karena tantangan dan cabaran dunia. Engkau mulai ataupun sudah menyerah untuk mengikut Kristus. Tuhan Yesus berjanji kepada kita melalui firman-Nya, hanya orang yang terus-menerus haus akan Kristus dan
setia sampai akhir, yang akan diam bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang penuh kemuliaan yang kekal. Ayo, masih ada masa yang engkau belum terlambat. Sekaranglah waktunya untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, yang adalah satu-satunya jalan menerima kehidupan kekal bersama Tuhan di sorga. Yang terakhir, mungkin engkau adalah seorang yang lahir dalam keluarga Kristen, tetapi belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Atau engkau adalah seorang yang belum pernah mendengar tentang Yesus adalah satu-satunya jalan masuk sorga. Marilah, bagi yang haus, inilah kesempatan untuk datang dan mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Karena Yesus berjanji, bagi yang haus, Ia akan dipuaskan dengan mata air kehidupan yang cuma-cuma. Maka Dia menjadi Allahmu dan engkau menjadi anaknya dan diam bersama-samanya di sorga yang penuh dengan kemuliaan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, kami khusus berdoa bagi orang yang menderita oleh karena nama Kristus. Kami doakan Tuhan, tolong kuatkanlah mereka. Bagi orang yang percaya, yang mulai menyerah, Tuhan kuatkanlah mereka, teguhkanlah iman mereka, sehingga mereka disebut Yesus sebagai pemenang, dan mereka akan diam bersama dengan Tuhan di sorga. Bagi orang yang belum percaya, berbicaralah kepada mereka. Biarlah mereka mengambil kesempatan ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Engkau adalah jalan masuk ke sorga. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau berbicara kepada kami dengan cara-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.